Halo, kembali lagi bersama saya Sudi Yuswata di Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Informatika. Nah, di kali ini saya akan membahas beberapa materi mengenai jaringan komputer. Materi yang akan saya bahas jaringan komputer, elemen-elemen jaringan komputer meliputi node, link, terus jenis-jenis jaringan komputer, manfaat jaringan komputer, dampak negatif jaringan komputer. Yang pertama, jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan beberapa komputer dengan peranti-peranti yang lain melalui media atau jalur komunikasi tertentu sehingga data dapat saling bertukar. Nah, untuk dapat disebut sebuah jaringan komputer tentu ada beberapa elemen. Pengguna tersebut elemen penting dalam sebuah jaringan komputer dapat dibagi menjadi dua, yaitu node dan link. Untuk node sendiri terdiri dari sebuah personal komputer atau PC. PC mempunyai peralatan dengan fungsi khusus, yaitu host, switch, perangkat umum yang digunakan untuk interkoneksi lokal area network atau LAN. Yang keempat, bridge, berfungsi menghubungkan dua buah LAN yang sejenis sehingga dapat memiliki satu LAN yang jauh lebih besar dari ketentuan konfigurasi LAN tanpa bridge. Yang kelima, reach, berfungsi agar data sampai ke tempat tujuan pada jaringan sesuai yang dikehendaki. Berikut sedangkan untuk link terdiri dari bagian-bagian berikut. Satu, kabel koaksial adalah suatu jenis kabel yang menggunakan dua buah konduktor pusat berupa inti kawat yang dilingkupi oleh sekat yang kemudian dililit oleh kawat berseliput konduktor. Jenis kabel ini bisa digunakan untuk jaringan dengan bandwidth yang tinggi. 2. Kabel UTP. Yang kedua, kabel UTP atau Ultrawide Pair atau disingkat UTP adalah sebuah jenis kabel jaringan yang menggunakan bahan dasar tembaga yang tidak dilingkupi dengan slide internal. UTP berupa jenis kabel yang paling umum sering digunakan dalam jaringan lokal atau LAN. Yang ketiga, kabel fiber atau fiber optik. Kabel fiber optik dibuat dari kaca yang dibungkus oleh pelindung dan material penguat. Fiber optik menggunakan cahaya untuk menghantar isyarat, berbeda dengan kabel tembaga yang menggunakan sinyal elektronik. Kabel fiber optik mendukung transformasi data berkecepatan tinggi, tidak sama hanya dengan kabel tembaga atau UTP dan koaksial. Yang berikut jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer dan tidak memerlukan resource yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada
token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketiga, CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk memperluas untuk keperluan praktek, lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang berikut manfaat jaringan komputer. Yang pertama, manfaat jaringan komputer berikut ini berupa beberapa manfaat jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, untuk berbagai dokumen. Manfaat yang pertama, digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen Anda memiliki kepada masyarakat, kepada perangkat komputer lain. Dengan menggunakan jaringan internet, Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun kabel. Yang berikut, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan. Yang penting, dengan memanfaatkan shared server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara tepat dan efisien. Yang berikut, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antara tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Yang berikut, penyampaian informasi secara cepat. Dengan bantuan Jarkom, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa terbatas waktu dan cepat. Anda dapat mencoba setiap informasi. Yang berikut, membantu aktivitas manusia. Manfaat jaringan komputer terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Dampak negatif jaringan komputer. Selain manfaat yang dihasilkan dari adanya jaringan komputer itu sendiri, juga terdapat dampak negatif dari beberapa hal yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang pertama, biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, maka Anda perlu untuk mempersiapkan setiap kebutuhannya melalui dari software, hardware, serta investasi perencanaan network dengan desainnya. 2. Biaya manajemen dan maintenance. Untuk mengelola manajemen dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala oleh tim IT, personal
sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan pada perangkat lunak maupun keras. Yang ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ketiga, dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar risiko dokumen atau file yang sering ditransmisi virus atau spam pada komputer. Yang keempat, ancaman keamanan jaringan atau network sweeping. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real atau time, tentu saja yang meningkatkan risiko munculnya masalah yang lain, misalnya penyebaran konteks ilegal, pencurian data, sehingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Demikian hasil presentasi dari saya kali ini. Terima kasih.